bersama kami Sundom Surabaya Random dengan saya Mas Rinza dan ini Sapi seperti biasa. Oke, seperti biasa kali ini kami akan berbincang-bincang tentang Mas Timothy Ronald, investor yang sangat kaya raya dan pemain kripto. Akademi kripto. Oke, Bergunoran. kita langsung bahas aja ya tanpa panjang-panjang. Gimana Mas? Mungkin Mas Abi sedikit banyaknya tahu tentang Mas Timothy Ronald mungkin ya. Kalau saya sih ya sedikit lah, lumayan lah. Oke. Mas Timothy Ronald itu ya saya karena emang tos kriptonya lah. Dan juga dulu pernah katanya dia mengimpor sedotan dari luar negeri. Nah gitu ya, keren Ya, banget tuh. pernah buka usaha sendiri cuma ya gitu hasilnya ya tetap aja tidak bisa menjadi kaya. Terus dia itu berpikir gimana caranya biar cepat kaya. Akhirnya dia mencoba kripto itu. Oke. Nah akhirnya di kemudian hari kripto itu naik daun gitu kan. Wih, iya. Melonjak kan sekarang Ah. Bitcoin 1M. Iya, sekarang 1,5 M ya kalau Iya. masalah Bitcoin ya sekarang ya. Keren teman-teman. Mas Timothy itu keren. Memang keren. Istilahnya apa ya, Mas Timothy itu kan dia anak muda yang pinter, Iya. hebat lah istilahnya ya. Masih di umur yang segitu dia punya aset. Bukan main asetnya. Iya. Bener keren. Apalagi dia ketemu rekannya Kalimas Sada itu. Iya itu. Iya. Itu rekannya itu kalem memang. Kalimat satu itu masuk sama-sama ini ya berarti sama-sama pemain itu ya. Investor ya. Investor kripto. Akademi kripto Nolan Keren banget. Kadang-kadang itu gini ya, kalau mereka itu orang-orang Chinese ya, orang kaya-kaya itu memang apa ya, referensinya mereka itu sama-sama orang-orang satu bidang usaha ya. Kadang katakanlah misalkan si A sebagai investor ya, temennya juga kadang tuh Iya. mereka kenal teman investor juga, jadi bisa saring-saring Ilmu informasi. pengalaman gitu kan. Bener-bener. Terus gimana? Iya. Sekarang Mas Timothy ya gitu. Dia bikin YouTube. Apalagi YouTube. Memberikan motivasi untuk anak-anak muda. Iya. Ya walaupun nadanya sedikit Keras memang. Keras itu memang kadang itu gini ya, di bagi orang Indonesia itu kan bisa sedikit untuk mengajar motivasi ya istilahnya. Kadang kalau kita memang tidak keras mendidik orang itu kadang lempeng-lempeng aja kadang gitu. Ya Memang jangan diambil dari sisi negatifnya ya, mungkin kita ambil positifnya ya. Mungkin kayak Mas Timothy itu kan sharing-sharing pengalaman hidup. ya. Beliau juga mungkin memberikan masukan ya, terutama untuk orang-orang anak muda-muda di Indonesia yang dengan usianya sepantaran dengan Mas Timothy kan belum tentu itu memiliki aset sebegitu fantastisnya ya kan. Iya benar. Makanya itu, Melatih mental sejak dini. itu tak gampang itu melatih mental. Iya. Sulit. Jadi apa ya, kita istilahnya itu banyak belajar dari Mas Timothy ya, banyak hal yang berharga yang bisa kita tiru ya. Ya, oke. Terus gimana Mas? Sejauh ini Kalau Mas saya sih ya kripto emang bisa buat mencari uang, bisa menghasilkan uang, cuma ya perlu pengalaman dan ilmu. Ya, mungkin juga modal juga ya Mas. Iya modal. Kalau misalkan kadang kan banyak orang memandangnya kan gini ya, Mas Timothy itu kaya dari kripto ya kan gitu ya. Udah bisa, itu udah jaminan, karena kita itu minimal ya harus ada income dulu, income aktif ya mungkin ya kan, bisa dibilang income yang aktif untuk modal di passive income. Nah, passive income-nya itu mungkin bisa dibilang kayak kripto ya. Kripto itu dijadikan passive income, termasuk passive income pertama untuk aset investasi mungkin ya. Kalau yang lain-lain mungkin juga ada lagi kan, itu namanya passive income kan. Terus gimana Mas sejauh ini kalau menurut Mas Abi? Timothy juga selain main kripto main saham Mas. Karena itu saham ya, tidak semua orang bisa ya. Saham. Memang sulitnya itu kan harus bisa baca grafik ya Mas. Grafik analisis ya, naik turunnya ini kapan naik, ini kapan kita beli, kapan kita jual gitu ya Mas. Betul. Timothy di YouTube-nya itu memberikan motivasi saja. Iya. Ya bahas sedikit kripto mungkin ada, cuma banyak kan motivasi.
istilahnya mungkin kalau saya lihat Mas Timothy ini kan beliau itu kan passive income dari YouTube juga ada lah, terus dari kripto juga ada lah. Mungkin beliau juga kan pastinya punya usaha-usaha yang kita nggak tahu kan. Mungkin ya. Juga beliau kan sempat buka usaha kelas online buat apa? Kelas kripto itu kan, kelas belajar kripto, komunitas atau dan sebagainya kita kan juga nggak tahu. Jadi income-nya plus-plusnya itu kan banyak ya. Jadi makanya di usianya segitu ya kan beliau mempelajari perdagangan, mempelajari bisnis dan lain sebagainya kan akhirnya kan apa ya memang sukses. Kita kadang itu yang kerja keras ya dari pagi siang malam kadang kalah sama mereka yang cuma di rumah bermain HP. Beneran itu. Karena apa ya ilmu itu harganya mahal. Sedangkan kalau kita punya tenaga itu tidak sebanding dengan ilmu yang kita punya. Karena ilmu itu tak ternilai harganya dan sangat mahal harganya seperti itu ya. Benar ya Mas ya. Oke. Gimana selanjutnya? Ya Timothy itu sempat apa ya cara lah. Cara tutorial kayak klub gitu nggak tahu. Buat komunitasnya mungkin. Iya. Yang logo atau balik. Oke. Ya beginilah ya mungkin apa ya kita sebagai anak muda ini termasuk kan anak muda yang Gen Z ya generasi Z ini. Kita harus pandai-pandai mengikuti perkembangan zaman di era digital. Kalau kita tidak mengikuti perkembangan zaman di era digital kita semakin ketinggalan teman-teman. Karena apa ya sekarang semua serba digitalisasi dari uang elektronik terus dari emas digital ya kan dan lain sebagainya. Semua sekarang sudah dipermudah, bahkan KTP pun sekarang elektronik ya, semuanya serba elektronik, dokumen dan lain sebagainya. Jadi kita harus mengikuti pergerakan ya, seperti itu sih mungkin ya saran dari saya ya. Mungkin Mas Abi ada pengalaman mungkin ada mau diceritakan mungkin ke teman-teman atau apa mungkin apa ada mungkin ya ada mungkin sedikit ya. Boleh disampaikan kalau teman-teman mau join kripto ya. Intinya jangan FOMO lah, jangan cuma ikut Oke. Pelajari dulu ilmu dan skillnya. Itu keren. Terus kalau bisa ya joinnya itu lihat tutorial dulu lah dari para sepuh YouTube yang kriptonya cuan puluhan juta, bulan juta ya. Bulan oke. Iya memang kita itu apa ya segala sesuatu kalau kita tidak pelajari dengan baik ya entah usaha, entah bisnis, entah pekerjaan ya kita itu cuma FOMO ikut-ikutan doang ya. Mungkin kita tidak bakal bisa sukses mereka ya misalnya gitu ya. Mungkin ya stuck di situ aja atau makin terpuruk gitu. Ya jadi istilahnya semua itu ada ilmunya ya teman-teman ya. Jadi segala sesuatu harus dipelajari dengan baik dan harus diteliti dengan istilahnya dengan berbagai sumber ya. Nah itu oke. Mungkin ada lagi yang disampaikan ke teman-teman mungkin Mas Abi sudah ada mungkin sedikit. Apa Mas? Kalau mau join kripto ya sesegera mungkin sebelum terlambat karena zamannya sudah digital Iya. Kerja fisik pun sudah mulai ini sudah sulit. Iya. Oh iya teman-teman, sekarang itu kita cari kerjaan kalau misalkan kita kerja di negara sendiri ya. Kita ambil contoh di kota yang paling besar ya, kota Jakarta lah ya. UMR di sana paling 5 juta kan per bulan kan. Nah itu pun kita harus kerja berangkat pagi pulang sore, pulang sore. Kita itu sebagai anak muda Gen Z ya teman-teman ya. Kalau misalkan kita pengen dapat tabungan 1M ya 1M loh ini ya. Sulit, pasti 1M itu sulit pasti. Jangankan 1M, 500 juta pun kita kalau cuman ya maaf ya. Kita di Indonesia ini kita kerja pagi pulang kerja keras tanpa ada pasif income lainnya ya mungkin sulit sekali. Jadi memang kita kebanyakan orang kan mikirnya ngapain sih uang itu nggak dihormati kan gitu kan. Nah gimana Mas? Mungkin ada komen Mas nggak dihormati gini. Kalau saya sih uang bisa lah dibuat amal kita bangun masjid atau betul membangun panti asuhan itu amalnya akhirat dan dunia. Ya itu benar itu istilahnya.
apa ya, kita semakin banyak uang, kita semakin banyak amal kan gitu kan. Ya, betul. Istilahnya juga mungkin di akhirat untuk mempermudah langkah kita ya mungkin ya teman-teman ya. Iya. Jadi kita katakanlah kita di apa ya, memang sih kalau hitung-hitungan itu memang lebih berat, yang uangnya lebih banyak semakin berat hisapnya juga. Iya. Tapi ya paling tidak minimal kita itu bisa memperbanyak amal kita sendiri. Iya. Ya kan. Jadi makanya selagi kita di dunia ini kita memperbanyak uang bukan untuk kita pegang sendiri ya teman-teman ya, banyak dibagikan kepada yang membutuhkan. Terus kayak yatim piatu itu kan juga mereka kan sangat-sangat kasihan kan sebenarnya. Iya. Berat juga kan itu apa ujian itu, anak-anak yatim piatu itu kan masih kecil-kecil ya, orang tua sudah nggak ada ya kan. Jadi ya mungkin masukan dari kami berdua ya mungkin seperti itu ya teman-teman ya. Kalau misalkan apa dari kami ada salah kata, mungkin ada yang kurang berkenan di hati, mungkin ada ucapan ke kami yang mungkin kurang enak ya, mungkin ada yang salah, mungkin teman-teman bisa komentar. Mungkin teman-teman juga kami mohon maaf sebesar-besarnya teman-teman. Dan sebelum kami pamit undur diri, saya selaku Sundong, saya Mas Rinza dan ini Mas Abi, kami pamit undur diri dulu teman-teman. Dan terima kasih banyak untuk yang sudah menonton channel kami. Jangan lupa like dan subscribe dan komen, dan jangan lupa share ke teman-teman kalian ya jika teman-teman merasa video dari kami ini bermanfaat. Iya. Dan cukup sekian.